Tidak ada teriakan pemacu semangat ataupun adrenalin khas kungfu yang disajikan. Setiap gerakan dibawa dengan tenang, pukulannya selalu efektif, cepat, dan mematikan. Begitulah gaya khas dari IP Man, guru besar aliran kungfu Wing Chun. Banyak yang mengenal IP Man dari film yang pertama kali dibuat pada tahun 2008 dengan judul IP Man. Sebelumnya mungkin banyak yang tidak tahu mengenai aliran kungfu ini. Dan juga kenyataan bahwa IP Man adalah guru kungfu Bruce Lee. Praktisi kungfu yang juga merupakan aktor terkenal dari Hong Kong yang pertama kali menembus industri film Hollywood. Film IP Man yang dibintangi oleh aktor Donnie Yen hadir dalam 4 sequel, yaitu IP Man 2008 tahun, IP Man 2, 2010, IP Man 3, 2015, dan IP Man 4, The Finale, 2019 tahun. Belum termasuk beberapa film lain yang juga bertemakan IP Man, namun tidak dibintangi oleh Donnie Yen, seperti IP Man The Final Fight, 2013 tahun, The Grandmaster, 2013 tahun, dan Master Z, IP Man Legacy, 2018 tahun. Melalui film ini, masyarakat kemudian mengenal sosok sang Grandmaster Wing Chun dengan lebih jelas. Akan tetapi, tahukah Anda jika apa yang dikisahkan tentang IP Man dalam film-filmnya semua adalah fakta yang didramatisir? Mari kita ulik sejarah yang sebenarnya. IP Man lahir di Foshan, Provinsi Guangdong, China pada tanggal 1 Oktober 1893. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama IP Oipdor dan ibunya bernama Soi. IP Oipdor adalah seorang hartawan pemilik kerajaan bisnis dan tuan tanah di Foshan hingga ke Hong Kong. IP Man pertama kali mengenal Wing Chun dari seorang yang bernama Chan Wasun. Ia adalah seorang penyewa lahan di belakang rumah IP Man. Dikala itu, IP Man baru berusia 12 tahun dan sering menonton Chan Wasun melatih Wing Chun. Atas ketertarikannya, IP Man memohon kepada guru Chan untuk mengangkatnya menjadi murid. Permintaan itu membuat Chan kebingungan. Ia cemas karena kondisi kesehatan IP Man muda yang tidak stabil. Namun, di sisi lain, ia juga merasa segan karena IP Man adalah anak dari tuan tanah dari tempat yang ia sewa. Akhirnya untuk menolak IP Man secara halus, guru Chan dengan sabar menasihatinya bahwa anak kaya biasanya tidak sepadan dengan kungfu. IP Man tetap bersikeras, sehingga guru Chan kemudian mensyaratkan sebuah permintaan yang tidak masuk akal, dengan harapan agar IP Man menghentikan keinginannya. Guru Chan kemudian meminta uang sebesar 20 ons perak yang setara dengan sebuah rumah pada zaman itu. Sangat beda jauh dengan biaya belajar dari murid lainnya yang hanya sebesar 20 tael. Tak disangka keesokan harinya IP Man datang kembali dan membawa sejumlah uang yang disyaratkan hasil dari pemberian ayahnya. Akhirnya guru Chan pun menyerah dan mengangkat IP Man sebagai murid ke-16 dan terakhir. Setelah 3 tahun melatih IP Man, kesehatan guru Chan menurun. Selanjutnya atas wasiat dari guru Chan, IP Man kemudian lanjut dilatih oleh Chung So. Di usia 15 tahun, IP Man dikirim oleh orang tuanya ke Hong Kong untuk melanjutkan pendidikan. Di Hong Kong, IP Man bersekolah di Stephen's College, sebuah sekolah berbahasa Inggris terbaik. Meskipun jauh dari guru dan perguruannya, IP Man tetap konsisten berlatih teknik Wing Chun seorang diri. Dengan bermodalkan Mok Yang Jong atau boneka kayu yang sering dilihat pada film arogan lantaran tidak ada satupun murid di sekolah yang bisa mengalahkannya. Hingga suatu hari seorang kawannya mengatakan bahwa ia mengenal seorang teman ayahnya yang jago kungfu bernama Lombik. Akibat arogansinya, IP Man kemudian menantang pria berusia 50 tahunan tersebut. Meski sudah parubaya, ternyata Lombik dapat dengan mudah mengalahkan IP Man muda dengan jurus yang sama. Akhirnya IP Man mengaku kalah dan tidak berani bertarung ulang lagi. Terakhir, ia baru mengetahui bahwa Lombik adalah anak dari Long Jan alias guru dari Chan Wasun alias saudara seperguruan guru Chan. Mengetahui hal ini, IP Man kemudian meminta Lombik menjadi gurunya yang diterima dengan senang hati. Guru Chan berbadan besar sehingga gaya bertarungnya lebih mengandalkan kekuatan. Sementara guru Long yang berbadan lebih kecil kerap mengandalkan teknik dalam pertarungan. IP Man beruntung karena memiliki ilmu dari 2 guru yang berbeda teknik yang dapat ia dipadukan dalam aliran Wing Chun-nya yang terkenal. Kembali ke Foshan dan membina kehidupan berkeluarga pada tahun 1917, IP Man kembali ke Foshan pasca meninggalnya ayahnya. IP Man bukanlah pengusaha tulen dan lebih memilih kungfu sebagai jalan hidupnya.
Ia menjual semua asetnya di Hong Kong dan memutuskan untuk hidup dari hasil penjualannya. Dengan demikian, ia bisa berkonsentrasi untuk memperdalam ilmu Wing Chun. Pada tahun 1923, IP Man menikah dengan anak seorang tuan tanah lainnya, dan putra pertamanya IP Chan lahir setahun kemudian. IP Man sebenarnya memiliki 4 orang anak lelaki, yaitu IP Chun dan IP Ching, serta 2 anak perempuan, yaitu IP Nya Sam dan IP Siwah. Hal ini berbeda dengan kisah di filmnya yang menyebutkan bahwa IP Man hanya memiliki 2 anak lelaki saja. Masa-masa sulit pada tahun 1937 Jepang mulai menduduki China. Fosan tidak luput dari serangan. Hal ini menjadi titik balik kehidupan IP Man. Rumahnya dirampok paksa oleh tentara pendudukan Jepang dan bisnis tekstilnya hancur. Orang Jepang tahu bahwa IP Man adalah guru kungfu yang jago dan memintanya untuk mengajari mereka. Namun permintaan ini ditolak oleh IP Man hingga memaksanya untuk melarikan diri ke daerah pedesaan di luar kota. Selepas Perang Dunia II berakhir dan tentara Jepang hengkang dari China, IP Man kembali ke Fosan. Mengandalkan reputasi dan kemampuan kungfunya, IP Man kemudian bekerja sebagai kepala polisi bagi Partai Nasionalis China, Kuomintang, yang berkuasa. IP Man hanya bisa bertahan hidup dengan tenang untuk beberapa saat. Setelah Partai Komunis China berkuasa di tahun 1949, IP Man yang memiliki status sebagai pegawai Partai Nasionalis China tidak bisa bertahan. Rumahnya kembali disita oleh pemerintah dari Partai Komunis atas nama reformasi agraria. Atas kejadian tersebut, IP Man kembali mengungsi ke Hong Kong. Nah, kenyataan ini juga tidak sama dengan apa yang dikisahkan dari film. Pada kisah di filmnya, alasan IP Man kabur ke Hong Kong akibat menjadi buronan tentara Jepang. Kehidupannya di Hong Kong dijalani dengan sangat menyedihkan karena ia harus terpisah dari anak dan istrinya. Setelah pihak China menutup perbatasannya dengan Hong Kong pada tahun 1950, yang mengisahkan bahwa IP Man pindah ke Hong Kong bersama anak dan istrinya. Begitu pula dengan kenyataan bahwa anak keduanya, IP Ching, yang disebutkan lahir di Hong Kong. Di Hong Kong, IP Man kemudian mendirikan perguruan Wing Chun. Sempat berpindah-pindah beberapa kali karena kurang terkenal. Terakhir, IP Man mendirikan sekolah Wing Chun-nya di distrik Yau Ma Tei. Dari sinilah teknik Wing Chun kemudian dipopulerkan oleh beberapa muridnya, termasuk Li Jungfang alias Li Xiaolong alias Bruce Lee. IP Man bertemu dengan Bruce Lee ketika ia masih berusia 15 tahun. Di kala itu, motivasi Bruce Lee untuk belajar kungfu tiada lain hanya untuk berkelahi dengan para musuh-musuhnya di jalanan. IP Man tidak saja mampu mengajar Bruce Lee sebuah ilmu kungfu yang hebat, namun juga bagaimana ia dapat menjadi orang yang lebih tenang, sehingga tidak selamanya hanya mengandalkan perkelahian dalam menyelesaikan masalah. Bertahun-tahun kemudian setelah Bruce Lee merantau ke Amerika Serikat dan sukses menjadi aktor terkenal, pada tahun 1967 ia kembali berkunjung ke Hong Kong. Meskipun Bruce Lee telah mengembangkan aliran Jet Kune Do-nya sendiri, ia tidak melupakan aliran Wing Chun yang telah membesarkan namanya. Sebagai balas jasa kepada IP Man, ia kemudian membantu sang master mendirikan Finsun Wing Chun Athletic Association. Pada tanggal 2 Desember 1972, IP Man meninggal dunia akibat kanker tenggorokan yang telah lama dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di area Wopsek, Hong Kong. IP Man adalah seorang praktisi kungfu sejati yang mencintai Wing Chun. Ia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk kekayaan maupun popularitas. Anak-anak dan para murid IP Man lah yang justru menyebarkan ajaran Wing Chun ke seluruh penjuru dunia hingga menjadi terkenal seperti saat ini. Hingga kini warisannya telah mendunia dan seperti apa kata pepatah, permata akan tetap berkilau meskipun berada di dalam lumpur.